Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan siapa saja dari kelompok saya. Yang pertama ada Mbak Sanabila Zahriatul Jannah, lalu ada Mbak Aulia Korin Syafira, dan ada Devi Fitri Hayati Naimah, yaitu saya sendiri. Dan yang keempat ada Mbak Dwi Budi Arianti. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri. Untuk pemateri kedua ada Mbak Aulia Korin Syafira. Dan pemateri ketiga ada Mbak Dwi Budi Arianti. Dan materi terakhir yaitu yang keempat akan dijelaskan oleh Mbak Sanabila. Pengertian lupa. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah terjadi atau telah kita pelajari. Secara sederhana, Guler dan Reber dalam Muhyiddin Syah mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Lupa merupakan istilah yang sangat populer di masyarakat. Setiap waktu pasti ada orang lupa akan sesuatu, entah itu hal tentang peristiwa atau kejadian di masa lampau atau sesuatu yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia NIM 173 akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab lupa. Yang pertama ada lupa karena perubahan situasi lingkungan, seperti perubahan ketika awalnya belajar di sekolah, kemudian belajar di luar sekolah. Kemudian yang kedua yaitu perubahan sikap dan minat, seperti contohnya guru yang memarahi seorang anak di depan teman-temannya, kemudian anak tersebut menjadi malu atau takut dan kemudian lupa akan pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu lupa karena perubahan urat syaraf otak, seperti disebabkan oleh keracunan, kecanduan, ataupun gagal otak. Kemudian yang keempat yaitu lupa karena kerusakan informasi sebelum masuk ke dalam memori. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu kiat-kiat mengurangi lupa. Yang pertama, adanya motivasi belajar yang kuat, khususnya motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Yang kedua, memancing perhatian anak didik agar mereka tertarik dengan materi yang diajarkan sehingga materi lebih mudah diingat. Yang ketiga, anak didik perlu mengolah materi dengan baik. Yang keempat, berkas-berkas yang tersimpan dalam memori dalam jangka panjang supaya diperbaharui dengan menggalinya dari ingatan, mengolah kembali dan memasukkannya lagi ke ingatan. Yang kelima, guru memberikan pertanyaan yang terarah agar anak didik berhasil menggali informasi dari ingatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanabila Zahriatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transfer belajar. Transfer belajar adalah sebuah frase yang terdiri dari dua kata, yaitu transfer dan belajar. Transfer sendiri dipungut dari bahasa Inggris transfer, yang memiliki arti pergantian, serah terima, atau pemindahan. Belajar sendiri sudah diketahui bahwa serangkaian kegiatan jiwa dan raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dalam lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu tentang teori mengenai transfer belajar. Di sini ada tiga teori. Yang pertama yaitu transfer belajar menurut psikologi daya. Menurut psikologi daya, teori transfer belajar adalah teori yang menyatakan bahwa setiap fungsi sebagai akibat mempelajari bahan tertentu akan tertransfer dalam mempelajari bahan apapun juga. Bahkan kadang-kadang tidak berhubungan
dengan bahan latihan tersebut. Terus yang teori yang kedua yaitu teori elemen identik. Edward Thorndike berpendapat bahwa transfer belajar dari satu bidang ke bidang yang lainnya itu dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari dalam kehidupan sehari-hari terjadi berdasarkan adanya unsur yang identik dalam kedua bidang tersebut. Terus yang teori yang ketiga yaitu teori generalisasi. Charles Judd berpendapat bahwa transfer belajar lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menangkap struktur pokok, pola, dan prinsip-prinsip umum. Apabila peserta didik mampu mengembangkan dan menggeneralisasi konsep, kaidah, prinsip, strategi dalam memecahkan masalah dalam bidang tertentu, maka peserta didik akan mampu mentransfer konsep, kaidah, prinsip itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya dari transfer belajar. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi timbulnya transfer belajar. Yang pertama yaitu taraf, intelijensi, dan sikap. Faktor ini berasal dari anak didik dan berkisar pada masalah kepastian dasar, masalah kemampuan dasarnya, sikap, minat belajarnya, dan sebagainya. Kapasitas dasar atau kemampuan anak tersebut sangat membantu timbulnya transfer belajar. Anak yang pandai cenderung memiliki transfer yang tinggi. Terus yang kedua yaitu metode guru dalam mengajar. Proses belajar di sekolahan berlangsung dalam interaksi dengan tenaga yang mengajar, yang berlangsung pada dalam kelas dalam proses belajar mengajar. Guru yang berusaha mengajar dengan fungsional yaitu menghubungkan hasil belajar di bidang studi yang dipegangnya dengan suatu bidang studi yang lainnya. Terus yang ketiga, faktor yang mempengaruhi transfer belajar yaitu isi mata pelajaran. Hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain itu menjadi penengah yang dapat menimbulkan transfer dalam belajar. Suatu mata pelajaran dapat dikuasai apabila bisa dijadikan landasan untuk menguasai mata pelajaran lainnya yang relevan, baik kaidah maupun prinsip-prinsipnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mempengaruhi timbulnya transfer belajar. Yang pertama yaitu taraf, intelijensi, dan sikap. Faktor ini berasal dari anak didik dan berkisar pada masalah kepastian dasar, masalah kemampuan dasarnya, sikap, minat belajarnya, dan sebagainya. Kapasitas dasar atau kemampuan anak tersebut sangat membantu timbulnya transfer belajar. Anak yang pandai cenderung memiliki transfer yang tinggi. Terus yang kedua yaitu metode guru dalam mengajar. Proses belajar di sekolahan berlangsung dalam interaksi dengan tenaga yang mengajar, yang berlangsung pada dalam kelas dalam proses belajar mengajar. Guru yang berusaha mengajar dengan fungsional yaitu menghubungkan hasil belajar di bidang studi yang dipegangnya dengan suatu bidang studi yang lainnya. Terus yang ketiga, faktor yang mempengaruhi transfer belajar yaitu isi mata pelajaran. Hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain itu menjadi penengah yang dapat menimbulkan transfer dalam belajar. Suatu mata pelajaran
dapat dikuasai apabila bisa dijadikan landasan untuk menguasai mata pelajaran lainnya yang relevan, baik kaidah maupun prinsip-prinsipnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.